Hai kids, ketemu lagi dengan Mr. Aris. Masih ingat di part 1 dan part 2 sudah dijelaskan tentang atom dan seluk-beluknya, tentang bagaimana menggambar atom. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan tahu ada atom-atom bermuatan tertentu atau benda-benda bermuatan tertentu. Seperti apa? Mari kita sama-sama berdiskusi di sini. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Oke. Ada istilah yang dinamakan atom positif. Ada yang diistilahkan atom negatif. Apa itu? Oh, satu lagi yang namanya atom netral. Ini sebagian besar benda itu di atomnya netral. Sebenarnya semuanya kepinginnya netral, tapi karena ada perlakuan khusus maka dia bisa menjadi positif dan negatif. Kalau listrik statis biasanya karena ada gesekan, dan tidak semuanya gesek satu dengan satunya menimbulkan listrik statis, jadi harus ada kayak pasangannya seperti itu. Nah, kita ulas satu-satu. Kita tadi cek ya di sini. Kalau seandainya saya punya seperti ini, pakai hitam aja biar kelihatan ya. Ada inti, kemudian ada orbital. Orbitalnya itu seperti ini, jadinya terlihatnya seperti ini ya. Saya gambarkan nih. Nah, oke. Ternyata di dalamnya itu tidak cuma ini. Dalamnya adalah itu. Maaf, harusnya yang dalamnya itu harusnya sama. Seirama. Maaf ini ya. Ini yang di komputer agak susah. Nih ya, lihat di sini. Atom positifnya ada berapa? Ada 2, ya kan? Ini dan ini. Negatifnya ada berapa? Negatifnya ada 1. Jadi kita bisa bilang bahwa protonnya proton 2, elektron 1. Oke ya. Dari ada proton 2, kemudian elektronnya 1, kita lihat sekarang positif sama negatifnya, banyakan mana? Oh, ternyata banyakan yang protonnya ya. Maka dia bisa dibilang ini sebagai atom bermuatan positif. Paham ya? Paham. Oke, intinya apa? Kalau yang dinamakan atom ya, dinamakan atom positif. Dinamakan atom positif jika apa itu? Jika partikel tulisannya jadi seperti ini. Jika partikel positifnya alias protonnya itu lebih banyak dari elektronnya alias yang muatan negatifnya, partikel bermuatan negatif. Oke ya, ini dinamakan atom positif. Paham? Baik, kalau udah paham. Sekarang kalau atom negatif bagaimana? Sama saja, tapi intinya kebalikannya dari atom positif. Contohnya seperti ini. Kita punya satu partikel, satu atom yang terdiri dari satu proton dan 2 elektron. Contohnya seperti itu. Nah, kita contohkan seperti ini. Itu ya. Nih. Maka ini dinamakan sebagai atom negatif. Kenapa atom negatif? Ya kita lihat aja. Ini protonnya berapa? 1. Iya kan? Kemudian elektronnya berapa? Ada 2. Nah, elektronnya kan lebih banyak. Maka dinamakan dia atomnya bermuatan negatif karena menang negatifnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang satu lagi ada yang namanya atom netral. Nggak usah saya tuliskan kayak di bawah ya. Kamu sudah tahu semuanya. Bahwa yang positif itu kalau protonnya lebih banyak, negatif itu elektronnya lebih banyak. Nah, kalau netral gimana? Netral ya seperti kamu tadi tahu ya. Dia mungkin tidak ada apa-apanya atau mungkin jumlah proton sama elektronnya itu sama. Saya gambarkan seperti ini misal.
seperti ini ya. Yang satunya itu protonnya ada 2, jangan salah ya, yang penting yang di dalam itu intinya itu adalah proton sama neutron ya. Kemudian yang mengelilingi itu adalah muatan negatif atau elektronnya. Nah seperti ini. Ditambahin neutron boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ini tambahin neutron aja, karena neutron itu kan nggak ada muatannya. Yang penting kita lihat proton sama neutron, proton sama elektronnya ya. Ya lihat protonnya ada berapa? 1, 2 ya kan. Neutron nggak masalah ya, nggak masalah. Elektronnya berapa? 1, 2 sama kan? Sama, oke. Protonnya, jumlah proton itu sama dengan neutron, elektron. Maka dia disebut sebagai atom yang netral alias imbang. Bagaimana? Sudah lebih paham? Oke, paham. Oke ya. Sekarang bedakan sama yang sekarang ini. Kalau tadi ini kata-katanya adalah atom. Atom positif, atom negatif, atom netral. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu lagi lebih dari sini ya. Saya hapus dulu. Nah, ada istilah lain, bukan atom positif, atom negatif, tapi di sini sudah hitungannya sudah benda. Benda bermuatan positif, ada benda bermuatan negatif, sama satunya lagi benda netral. Kata-katanya beda ya. Yang tadi itu atom ya, sekarang benda. Nah, atom tadi kan bagian terkecilnya. Nah, sekarang kita sudah punya benda. Misalkan saya punya benda 3, hitung lagi aja. Yang kedua bendanya ini, yang ketiga bendanya ini, misalkan ya. Oke, satu-satu. Ternyata benda bermuatan positif itu seperti apa? Nah, seperti ini. Seandainya ada atom, di dalamnya ada atomnya, tadi udah tahu atom positif sama negatif ya. Kalau di sini ada atom positif, ada negatif, ada positifnya, ada atom lagi terdiri dari seperti ini. Kemudian di sini ada positifnya. Kita akan lihat, jelek sekali gambarnya, nggak apa-apa. Oke, kita akan lihat bahwasanya ya, di sini elektronnya ada berapa? 1, 2. Oke ya, elektron ada 2. Kemudian bukan elektron ya, atom bermuatan negatifnya, salah ini. Atom bermuatan negatifnya ada 2. Kemudian kita lihat atom bermuatan positifnya ada berapa? Ada 3. Terus kita bandingkan deh, yang muatan positif sama negatif gedean mana? Karena dia itu gedean atom bermuatan positifnya, maka benda yang ini itu dikatakan bendanya bermuatan positif. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kalau benda bermuatan negatif, ya kalian sudah bisa pikirkan sendiri. Misalkan di sini ada yang negatifnya, dan negatifnya, ada positifnya, dan negatifnya, ada positifnya, maka ini dinamakan benda bermuatan negatif. Kenapa? Kita lihat aja di sini. Oke ya, dilihat aja di sini. Negatifnya ada berapa? 1, 2, 3. Lah positifnya ada berapa? Cuma 2. Menang siapa? Yang menang negatif. Maka ini dinamakan benda bermuatan negatif. Yang ketiga namanya benda netral. Benda netral itu yang bagaimana? Ya di dalamnya mungkin nggak ada apa-apanya, tapi nggak mungkin, namanya benda itu kan kumpulan dari atom gitu kan ya. Tapi intinya apa? Benda netral itu intinya apa? Di dalamnya itu atom yang bermuatan positif itu sama dengan jumlahnya atom yang bermuatan negatif. Contohnya kita kasih negatifnya 3 misalkan, maka positifnya 3. Itu ya. Ini namanya atom bermuatan netral.
Untuk part 3 sudah sampai sini paham. dulu videonya. Saya harap part 1, part 2 dilengkapi lagi part 3, kalian lebih paham tentang listrik statis. Oke, kita akan ketemu lagi di part selanjutnya. Silakan kalian belajar lagi, kalau belum paham diulangi kembali. Pokoknya kita belajar dan harus semangat belajar. Itu dulu dari Mr. Aris. Jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian share untuk sesuatu yang bermanfaat. Salam hormat untuk keluarga kalian. Dadah.